I really like this game. What? ఇది లవ్ చెప్పే టైం కాదు, లవ్ చేసే టైం. You know the ghost from the past? Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas alur cerita film action yang berjudul Game On, keluaran tahun 2024. Film ini menceritakan seorang cowok miskin yang selalu saja direndahkan, dihina, diselingkuhi pacarnya, dikhianati sahabat-sahabatnya, malah berubah menjadi sosok yang kejam dan kaya raya karena dia itu mengikuti game kematian misterius. Ada apakah di balik ini semua? Langsung aja deh bumper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan kakek-kakek yang berlumuran darah duduk di depan sebuah bangunan. Rupanya dia itu baru aja membunuh seseorang dengan menggunakan martil. Berita itu pun menjadi sangat viral karena kekejaman kakek Surya itu. 10 tahun kemudian, diperlihatkan ada orang yang bernama Gosami mendatangi sebuah klinik psikiater sambil menenteng berkas. Nah, di dalam dia pun bertemu dengan Dr. Madan Mohan yang misterius. Rupanya Mohan itu menginginkan berkas tentang pembunuhan yang dilakukan Surya 10 tahun yang lalu. Di lain tempat diperlihatkan ada cowok yang bernama Sindu lagi keblebek-blebek di galon aqua. Siapa nih? Kok cantik sekali? Adalah nanti aja. Diceritakan juga bila si Sindu itu punya sahabat yang udah kayak saudaranya sendiri yang bernama Rahul. Sama satu lagi nih ya, Sindu itu juga punya pacar cantik gendal-gendul melenuk nenen gede yang bernama Moksa. Mereka itu udah pacaran 3 tahun dan sekarang mereka itu kumpul kebo dan hampir setiap hari mereka itu iwik-iwik ewer-ewer. Tapi lamunannya si Sindu itu buyar karena bos botak. Botak itu marah-marah karena kerjaan Sindu itu nggak ada yang mencapai target. Sebagai developer game, Sindu itu bisa dibilang nggak becus kerjanya. Botak menyuruh Sindu itu berkaca sama si Rahul. Walaupun kelihatannya cupu, tapi semua pekerjaannya memuaskan. Botak juga mengultimatum, kalau sampai seminggu ini Sindu nggak bisa mencapai target, maka Sindu itu dipersilahkan untuk resign aja, alias dipecat. Ngelihat temannya habis diomelin, Rahul pun bilang kalau dia itu akan membantu Sindu sekuat tenaga. Pas pulang ke rumah, Sindu tuh pengen ngambil duit di ATM, tapi apalah daya, saldonya itu udah kayak rumah angker, kosong nyeremin. Sesampainya di rumah, diperlihatkan lah ke Mbak Moksa, semok banget sih. Alah kadal ada si Rahul toh. Rupanya si Rahul juga datang ke rumahnya si Sindu buat ngebahas kerjaannya si Sindu yang harus segera dapat sponsor buat game terbaru mereka. Tapi mereka berdua itu malah nggak fokus karena ngeliat si Moksa yang udah pakai baju haram. Intinya sih, Sindu tuh nggak mau dipecat karena hidup matinya itu tergantung sama pekerjaannya ini. Dia juga nggak mau si Moksa yang bergantung sama dia itu jadi keleleran. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrolnya itu, Sindu keinget dia dulu itu pernah kenalan sama inspektor game besar. Dia pun berencana untuk menghubungi investor itu. Keesokan harinya, Botak pun ngasih penghargaan ke Rahul yang baru aja mendapatkan investor kakap untuk game mereka. Tak lama berselang, Sindu juga datang. Dia pun langsung dicemooh sama si Botak karena tetap aja nggak bisa dapat investor. Sindu pun berkata kalau investor itu adalah kenalannya, bukan Rahul. Tapi Botak nggak percaya. Oh alah bangke, Rahul itu pengkhianat toh. Karena ngaku-ngaku dan nyebelin, Sindu pun dipecat dari pekerjaannya. Di saat itu, terlihat cewek manis di awal film yang bernama Tara kelihatan menyayangkan kepergiannya si Sindu. Nah di jalan, Sindu yang lagi bersesek pun mencoba menelpon si Moksa, tapi teleponnya malah nggak diangkat. Singkat cerita, Sindu pun sampai dikontrakan. Tapi apa yang dia lihat? Dia itu melihat si Moksa lagi main kuda-kudaan sama cowok lain. Oh wedus, udah kerjanya diambil, sekarang pacarnya juga disikat sama si Rahul. Di titik ini Sindu pun sangat emosi. Tapi apalah daya, dia tidak bisa marah karena saking cintanya ke Moksa. Nggak lama setelah itu, pertempuran akbar pun selesai. Pas keluar kamar, Moksa dan Rahul pun kaget karena ngeliat si Sindu yang udah rebahan kebalik. Dikala itu, Sindu pun langsung mencekik si Moksa. Tapi Moksa bilang, kok kamu jadi barbar gini? Coba kalau kamu barbarnya di atas ranjang, nggak kayak biasanya, lemah. Nah di saat itu Sindu pun langsung berlutut. Dia bilang dia akan memaafkan si Moksa, tapi tolong jangan tinggalkan dia. Ngeheknya, Moksa lah yang mencuri idenya si Sindu dan memberikannya ke Rahul. Moksa itu udah bosan sama si Sindu yang miskin. Dia itu lebih memilih si Rahul, walaupun cupu, tapi dia itu tajir. Yang paling penting, dia binal di kasur. Di saat itu juga, Moksa pun memutuskan untuk meninggalkan si Sindu dan pindah ke rumahnya si Rahul. Di titik itu, emosi Sindu pun udah kecampur aduk. Namun dia teringat sebuah pesan. Jangan pernah mengungkap identitasmu kepada siapapun. Maafkan orang yang kamu cintai, meskipun mereka melakukan kesalahan besar.
Wih, siapa sih ini sebenarnya si Sindu? Om jadi penasaran. Tak lama berselang, diperlihatkan si Sindu yang mabuk mendatangi sebuah tempat kumuh. Di kala itu ada dua preman yang ingin membegal si Sindu. Tapi Sindu berkata, dia itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau mau silahkan bunuh aku dan ambil semua organ-organku. Melihat Sindu yang kayak gitu, dua preman ini pun jadi jiper sendiri. Gak punya semangat hidup lagi, Sindu pun berniat bundir minum ciu campur redoxon. Tapi tanpa dia sadari ada kamera yang sedang memantau dirinya. Pas lagi mau nenggak tuh racun, ada laler yang malah gangguin dia. Nggak cuman itu, di sana juga ada HP yang tiba-tiba berbunyi. Kenapa bisa ada HP di sana? Nggak usah tanya om, namanya juga film India. Intinya sih ada suara cewek yang berkata, "Selamat, Anda terpilih mengikuti game psikologi real time. Jika kamu membunuh lalat pengganggu itu dalam waktu 60 detik, kamu akan mendapatkan bonus Rp100.000. Untuk lanjutkan, tekan 1. Mendengar itu, Sindu pun gak nanggepin lah. Lagi mau COD sama malaikat maut, malah di-prank gak jelas gini. Tapi dipikir-pikir gak ada salahnya juga nyoba. Singkat cerita, Sindu pun berhasil membunuh tuh lalat. Anehnya, seketika itu juga rekeningnya dikirimin uang Rp100.000. Gak mau percaya begitu aja, Sindu pun mencoba mengecek saldo. Dan benar coy, dia dapat Rp100.000. Nah, di lain sisi, diperlihatkan ruangan yang digunakan untuk menjalankan game psikologi kematian itu. Karena udah dapat jackpot, Sindu pun makan enak di restoran. Di saat itu, kembali lagi operator ngasih tantangan ke Sindu. Buat anak kecil di sana nangis dalam waktu 300 detik, hadiahnya Rp300.000. Ya, Sindu pun langsung ikut lah. Dia pun langsung mendatangi bocah yang lagi ditinggal emaknya nyek di WC. Ngeheknya, ini bocah malah cengengesan pas digodain sama si Sindu. Bingung kudu gimana lagi, Sindu pun berkata, "Torik udah haji pas dia 2 bulan loh, kamu kapan?" Ya ini bocah pun langsung mewek lah. Dan misi pun sukses besar. Di saat itu, sedikit demi sedikit, mental Sindu pun mulai berubah. Dia juga mecahin balon anak lain, walaupun itu di luar games. Dalam waktu semalam, nasib Sindu pun berubah drastis. Dari titik terendah, langsung ke titik tertinggi. Keesokan harinya, Sindu pun mendapatkan game ketiga. Permainannya, Sindu itu harus memilih orang yang paling Sindu benci. Pukul dia di depan umum, hadiahnya Rp500.000, waktunya 60 menit. Nggak pakai lama, Sindu pun langsung datang ke bekas kantornya. Walaupun dicegat sama satpam, tapi dia itu bisa lolos dengan duit Rp1.000. Ya, langsung hormatlah ini satpam. Nah, di dalam Sindu pun menyadari kalau kerjaan sebelumnya itu digantikan oleh si Moksa. Di sana Moksa pun langsung tengil dan bilang kalau dia itu lebih baik daripada si Sindu. Seketika Moksa pun langsung ditabok. Ngelihat si Sindu yang biasanya cupu sekarang jadi kasar, Moksa pun langsung kicap. Nggak puas cuma nabok si Moksa, Sindu pun langsung nabok si Rahul pakai keyboard. Aduh, jadi pengen sebat nih. Dengan tangan yang kemeropyok, Rahul pun langsung ngasih rokok ke Sindu. Pas lagi ribut-ributnya itu, Botak malah ikutan datang. Ya udah deh, Sindu pun langsung pengen gebukin si Botak. Tapi sialnya, satpam cungkring malah datang. Ya langsung dibanting lah ini mas-mas cungkring. Pokoknya si Sindu itu ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ngelihat Sindu yang strong, Tara pun malah terlihat kagum dan meriwitin si Sindu. Karena berhasil dalam menjalankan game itu, dan korbannya juga banyak, Sindu pun mendapatkan bayaran Rp500.000 dikali orang yang dia gebukin. Langsung tajir melintir dong ini orang. Semenjak saat itu, Sindu terus-terusan memainkan game itu. Semakin lama, semakin berat juga peraturan gamenya. Tapi Sindu selalu saja bisa menjalankan game itu dengan tuntas. Hadiahnya juga mulai bervariasi, mulai dari uang, mobil, bahkan emas. Sampai suatu hari, Sindu mendapatkan telepon dari seseorang. Kali ini bukan operator yang menelpon si Sindu, melainkan Game Master. Sindu bertanya, siapakah Game Master ini? Kenapa dia membuat game ini? Kenapa juga dia yang dipilih untuk memainkan game ini? Game Master bilang, berjalannya waktu, Sindu akan tahu semuanya. Intinya sih, sekarang gamenya udah naik level. Sindu tidak akan mendapatkan instruksi lengkap kayak sebelumnya. Dia harus menemukan tugasnya apa dari intuisinya sendiri. Tapi hadiah yang akan dia terima akan jauh lebih besar, dengan resiko kematian. Dan satu lagi, Sindu nggak boleh ngasih tahu game ini ke siapapun. Karena udah enjoy dapat duit gampang dari game ini, Sindu pun dengan pede bilang dia akan melakukan apapun. Toh dia aslinya juga udah bakal mati kalau nggak ikut game ini. Ketika Sindu lagi ngobrol sama Game Master di luar, di rumahnya si Sindu malah ada cewek gemoy gendal-gendul lagi ngemut cimeng sambil joget-joget. Rupanya itu adalah si Tara, mantan teman kantornya si Sindu. Sindu yang nggak mengenali si Tara heran, siapakah cewek ini? Tara bilang gara-gara dia merebetin Sindu pas ngamuk di kantor itu, dia juga ikutan dipecat. Makanya dia meminta Sindu tanggung jawab. Tos yuk, kok nggak mau? Walaupun Tara ini cantik dan badannya bagus, Sindu tetap aja mengusir si Tara. Tapi si Taranya kekeh nggak mau pergi. Dia itu mau ikut Sindu aja.
Nah, pas mau cabut, Tara bertanya, dulu itu kan Sindu cupu imbas-imbis ndah-ndah pelolor-pelolor. Sekarang kok jadi beringas kayak kucing mau kawin? Sebenarnya siapakah Sindu itu? Mendengar pertanyaan itu, Sindu pun langsung berubah ekspresinya. Nah, di lain sisi, semua gerak-gerik Sindu pun ternyata dipantau oleh ruang kendali. Nipun dan Devi terlihat takjub dengan perubahan mental si Sindu secepat ini. Keesokan harinya diperlihatkan si Sindu yang lagi latihan tinju. Sekali lagi Tara datang untuk menemui si Sindu. Dengan baju yang memancing hasrat, Tara mengajak Sindu untuk makan bareng. Kalau Sindu menolak, dia akan tetap datang setiap hari ke sana. Nggak mau itu terjadi, Sindu pun mengiyakan permintaannya si Tara. Tapi pas di restoran, Tara itu malah lagi asik ngemut tulang, yang malah membuat otongnya si Sindu yang jadi ngilu. Wah, belahannya. Fokus. Di saat lagi ngobrol itu, Moksa dan si Rahul juga malah datang ke sana. Rahul sih pengen langsung cabut karena takut, tapi Moksa nggak terima. Kenapa Tara yang pulen dan lebih cantik daripada dia itu bisa-bisanya jalan sama mantan pacarnya yang kere dan cupu? Dikala Sindu pipis, Moksa pun langsung labrak si Tara. Mendengar Sindu dihina, Tara itu nggak terima. Dia bilang kalau Moksa dan Sindu itu udah end. Sekarang Sindu itu udah perkasa dan tajir melintir. Ngelihat Tara yang lagi ribut sama si Moksa, Sindu pun langsung mengajak si Tara untuk pulang aja. Tapi seketika Tara pun langsung tukeran iler sama si Sindu, tepat di depan matanya si Moksa dan si Rahul. Setelah itu, Tara pun meminta maaf ke Sindu. Dia itu ke bawah suasana karena nggak terima Sindu dicampakkan oleh si Moksa yang sok kecantikan. Tara juga tahu kalau Sindu itu berniat memaafkan si Moksa walaupun dia udah selingkuh. Andaikan aku bisa punya cinta tulusmu itu, pasti aku nggak akan katoan. Mendengar itu, Sindu pun bilang dia itu nggak bisa bersama si Tara. Entah kenapa, setiap dia menyukai seseorang, pasti orang itu akan selalu pergi dari dirinya. Lah, berarti kamu suka sama aku dong kalau gitu. Ya udah deh, mereka pun jadian. Bajila, sekali lagi dapat pacar di film India gampang bener ya. Sebelum lanjut, kita lihat kendal-kendal dulu ya. Ini mbak-mbak emang pulen banget tuh The Max ya. Padet loh. Beberapa hari kemudian, Sindu pun dapat kiriman surat yang berisi cap tangan dan barcode. Game ke-7, jadi orang bijak. Nggak pakai lama, Sindu pun langsung mendatangi sebuah tempat tarung underground. Di sana ada mas-mas keker yang saling gebuk sampai hampir mati. Intinya sih, Sindu itu disuruh menemukan targetnya sendiri dan melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan dengan bijak. Pas sampai di sana, ada mas-mas yang langsung menantang Sindu untuk gelut. Sindu pun bingung apakah ini targetnya atau bukan. Sambil men-screening, Sindu pun menyadari ada tulisan, lebih baik mati jadi kesatria daripada hidup jadi pecundang, kamu yang mana? Dapat wangsit kayak gitu, Sindu pun langsung ikut dalam gelut bawah tanah itu. Di saat udah menang, Sindu dapat petunjuk lagi dari mas-mas yang pakai kaos. Di sana juga waktu jam terlihat menunjukkan hitungan mundur 3 menit. Sindu berasumsi dia harus bertahan dalam waktu 3 menit itu tanpa membalas. Alhasil, Sindu pun jadi bulan-bulanan tuh mas-mas. Setelah waktu selesai, Sindu pun langsung bangkit dan langsung menghajar tuh mas-mas. Emosi Sindu itu malah kacau gara-gara dia disebut sebagai anak lon. Bahkan Sindu itu hampir aja membunuh tuh mas-mas. Di ruang kendali, Devi dan Nipun bertanya ke Game Master karena Sindu itu gagal dalam menjalankan misi. Anehnya di sana, si Tara datang dan marah-marah sama si Sindu. Dia nggak menyangka Sindu itu hampir aja membunuh orang. Dia pikir itu Sindu baik. Ternyata ada monster yang bersemayam di tubuhnya si Sindu. Kalau cek kodam di TikTok tuh pasti kodamnya celeng kawin nih. Sik bentar, Om malah nggak fokus sama bajunya si Tara nih. Udahlah. Tara bilang, dia tahu kenapa Sindu jadi barbar kayak gini. Karena tuh orang telah menghina Sindu sebagai anak lon. Sindu aslinya sangat menyayangi ibunya. Mendengar omongan si Tara, Sindu pun langsung mencekik si Tara. Untungnya dia langsung sadar. Tara bilang kalau Sindu tuh nggak bisa berbohong sama dirinya sendiri. Namun Sindu berkata, dia itu nggak punya ibu, dia itu sebatang kara. Beberapa hari kemudian, Sindu pun kembali dihubungi sama Game Master. Karena gagal dalam game sebelumnya, Sindu harus mengikuti game selanjutnya. Dan kali ini tidak bisa gagal lagi. Masih dalam kondisi emosi, Sindu pun menerima tantangan game itu. Game ke-8, Gautam Siddhartha. Misinya Sindu adalah menerobos ke rumah orang yang bernama Arjun Gosami. Arjun harus melumpuhkan penjaga rumah itu, ambil kartu kuncinya, dan mentransfer file yang sedang dikerjakan oleh si Gosami. Nggak pakai mikir panjang, Sindu pun langsung menghajar semua penjaga di rumah itu. Dia juga berhasil mengambil kartu kunci rumah. Nah, pas ketemu sama si Gosami, Sindu pun langsung mengikat si Gosami. Ketika Sindu lagi mentransfer file yang sedang dikerjakan oleh si Gosami itu, Gosami pun bertanya, apakah Sindu mengikuti game psikologi kematian?
Ternyata Gosami ini pernah menjadi peserta di game itu juga. Gosami bilang kalau orang yang mengikuti game itu tidak akan pernah bebas. Hanya 2 kemungkinan Shindu bisa keluar, jadi mayat atau jadi penjahat yang diuber-uber polisi. Mendengar itu Shindu pun jadi overthinking, tapi Gosami nggak mau menjelaskan lebih lanjut. Coto sisan. Nah pas mau pulang, Game Master pun bilang kalau misi Shindu itu belum selesai. Kembalilah ke kamar, ambil pistol di laci dan bunuh Gosami. Jelas saja Shindu ogah, karena dia itu nggak mau membunuh orang. Tapi Game Master bilang Shindu itu bukan satu-satunya orang yang mengikuti game ini. Di luar ada orang-orang yang sudah menunggu si Shindu. Kalau Shindu menolak misi ini, maka Shindu dianggap sebagai pengkhianat. Tugas mereka di luar adalah mengeksekusi si Shindu. Game Master juga berkata, Gautam Siddhartha, lakukan misimu atau kamu mati. Mendengar nama itu diucapkan, Shindu pun langsung kena mentalnya. Kenapa Game Master itu bisa tahu nama aslinya? Ternyata Game Master ini juga tahu semua latar belakangnya si Shindu. Kakeknya yang mati di penjara, kenapa ibunya meninggalkan si Shindu, pokoknya dia tuh tahu siapa jati dirinya si Shindu. Nggak pakai lama kemudian, Shindu pun langsung kembali ke kamar dan mengambil pistol. Di saat akan menembak si Gosami, ibunya Gosami datang. Dia pun berkata, bunuh aku dulu sebelum kamu membunuh anakku. Gara-gara itu, Shindu pun mengurungkan niatnya. Nah, pas keluar rumah, Shindu pun langsung diberondong peluru. Anehnya, tak lama kemudian para penyerang itu langsung berhenti dan keluarlah notifikasi misi Shindu telah sukses. Di sana juga Shindu dijemput oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Tara. Kenapa Tara bisa ada di sana dan kenapa misinya bisa sukses? Ya udah deh, Om ceritain. Rupanya Tara itu datang ke sana dan membunuh si Gosami demi si Shindu. Jadi tadi itu Tara ngeliat si Shindu pergi ke suatu tempat. Merasa curiga, Shindu menghajar para penjaga rumah dan hendak membunuh si Gosami. Ngeliat Shindu ditembakin di sana, Tara pun langsung membunuh si Gosami. Jadi gitu, Beb. Jelas aja Shindu gak mau percaya begitu aja. Tapi Tara bilang kalau dia tuh sudah jatuh cinta sama si Shindu dari pertama kali bertemu Shindu di kantor. Tak lama berselang, Game Master pun menelpon Shindu lagi. Dia mengucapkan selamat atas suksesnya misinya si Shindu. Game Master juga berkata dia akan memberikan petunjuk game selanjutnya. Tapi Shindu udah ogah. Dia itu udah gak mau ikut game gak ngotak kayak gini lagi. Shindu juga mengancam akan menghancurkan Game Master karena telah mempermainkan dirinya. Nah, di ruang kendali baru deh kita diperlihatkan sosok dari Game Master. Ternyata dia itu adalah siapa ya? Om juga nggak tahu ini siapa. Adalah nanti juga bakal ketahuan ini siapa kakek-kakek. Nah, karena nyawanya udah diincar sama Game Master, Shindu pun langsung tukeran ilar sama si Tara. Dia langsung mengajak si Tara untuk pergi menghilang selamanya. Sedangkan Mohan yang lihat itu malah ketawa gemes. Beberapa hari kemudian, timnya Mohan pun sedikit kebingungan karena jejak si Shindu dan si Tara itu hilang begitu aja. Namun Mohan bilang Shindu itu harus segera ditemukan karena dia itu sangat penting di game ini. Mohan juga menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati. Alasannya karena Shindu itu sedang jatuh cinta. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Shindu dan si Tara menempati sebuah rumah kontainer di antah berantah. Di saat itu Tara pun sedikit kesal karena dia tuh dibawa ke tempat itu secara diam-diam. Jadi dia itu nggak tahu dia ada di mana. HP dan barang-barangnya juga dibuang sama si Shindu. Namun Shindu bilang kalau mereka itu akan aman di sana. Mereka akan hidup bahagia selamanya karena mereka itu saling mencintai. Alah. Ya udah deh, mereka pun menikmati saat-saat bersama. Lihat diri aja deh ya. Adegan gendal-gendalnya. Om mau fokus dulu sebentar. Tapi kedamaian mereka itu nggak berumur panjang. Rohan, anak buahnya si Mohan, berhasil menemukan lokasi persembunyian Shindu dan si Tara. Di kala itu, Shindu pun berjuang mati-matian agar tidak dibunuh oleh para preman-preman itu.
Setelah menghajar semua orang, Sindu pun mendapatkan telepon dari si Mohan. Sindu mengancam akan membunuh si Mohan kalau dia itu masih mengejar dirinya. Mohan kan udah tahu siapa si Sindu yang sebenarnya nih ya. Harusnya tuh Mohan tahu seberapa ngerinya Sindu di masa lalunya. Tapi si Mohan itu nggak gentar dan malah cengar-cengir sendiri. Di saat Tara mengobati si Sindu, Sindu pun bilang ke Tara siapakah dia yang sebenarnya. Tara itu nggak perlu khawatir, mereka itu nggak dalam bahaya, tapi dialah bahaya yang sesungguhnya. 20 tahun yang lalu, di kala itu diperlihatkan Sindu kecil yang hidup bahagia bersama ibunya dan kakeknya. Diceritakan kalau ayahnya Sindu itu telah meninggal karena sakit. Walaupun tidak memiliki sosok ayah, tapi Sindu sangat bahagia karena perhatian ibu dan kakeknya. Suatu hari Sindu bertanya ke ibunya, "Ibu, kamu tidak akan meninggalkanku seperti ayah kan? Aku ingin selalu bersama ibu." Ancarna pun berjanji, dia itu akan selalu ada di sampingnya si Sindu. Tak lama berselang, pas Sindu lagi ngemut es krim di warung, dia dikabarin sama temennya kalau ibunya Sindu itu udah nikah dan berniat pergi dari desa. Bener aja, pas Sindu pulang, ibunya telah meninggalkan Sindu seorang diri. Aduh, om kok jadi terenyuh ya, kasihan. Semenjak saat itu, Sindu pun menjadi pribadi yang pendiam. Ketika ibunya menelpon Sindu, dia pun gak mau menjawab. Bahkan yang lebih parahnya lagi, semua perkataan ibunya itu malah membuat Sindu semakin barbar. Dia itu jadi anak yang nakal dan dibenci di seluruh desa. Berantem dan menjadi perusuh menjadi keseharian Sindu setiap hari. Tak terasa Sindu pun menjadi remaja yang bermasalah. Kakek yang mencoba menjelaskan ke Sindu malah dibentak-bentak sama si Sindu. Intinya sih, Sindu itu udah gak mau dengar apapun tentang ibunya. Nah, suatu hari Sindu itu pipis di sebelah mas-mas yang kita sebut aja Vikram. Vikram nanya kenapa Sindu itu selalu aja ugal-ugalan. Ngeheknya si Sindu itu malah nyolot. Gak terima dinyolotin, Vikram itu malah menghina si Sindu sebagai anak lon. Kesal dengan omongannya si Vikram, Sindu langsung mengejar si Vikram. Sialnya, di sana dia malah nemu martil. Alhasil Vikram pun tewas karena dikeplakin pakai tuh martil. Di saat kalap-kalapnya itu, Surya melihat cucunya yang lagi jadi setan. Surya pun marah besar karena selama ini Sindu gak mau dengar apa penjelasannya. Kenapa ibunya pergi, kenapa dia gak kembali. Ngerasa Sindu masih punya masa depan yang panjang, Surya pun menyuruh si Sindu untuk kabur dan mengganti identitasnya. Surya akan menggantikan Sindu sebagai tersangka. Di titik ini Sindu pun merasa bingung. Pas tiba-tiba hujan, Surya pun memanggil si Sindu dan ngerodongin pakai selimutnya. Surya juga bilang, jangan pernah mengungkapkan identitasmu ke orang lain. Kamu itu harus menjadi orang lain mulai saat ini. Dan keesokan paginya, kakek pun ditangkap sama polisi. Karena hal itulah, Sindu membuang masa lalunya dan mulai menjadi Sindu yang cupu dan imbas-imbis. Tapi gara-gara ikut game kematian ini, sifat aslinya pun sedikit demi sedikit mulai muncul lagi. Sindu juga bilang, kali ini aku tidak ingin kehilangan orang yang aku sayangin lagi. Aku akan berjuang demi Tara, orang yang paling aku cintai. Alah kumbal. Mendengar itu, Tara pun langsung memeluk si Sindu. Dia bilang dia akan bersama si Sindu sampai ajal memisahkan mereka. Ya, bodoh kumbale. Di lain tempat, Mohan menemui anak buahnya yang gagal dalam menjalankan misi. Mohan yang biasanya kelihatan tenang, sekarang kelihatan aslinya. Dia pun langsung ngamuk dan menghajar semua orang. Kecuali si Rohan yang berhasil melukai si Sindu. Tapi tetap aja sih, perutnya diremes-remes sama si Mohan. Mohan gak mau tahu, pokoknya dia tuh harus bisa mendapatkan Sindu secepatnya. Keesokan harinya, si Sindu pun panik karena udah kekitar nyari si Tara, orangnya malah hilang entah kemana. Ketika mencari petunjuk di rumah, Sindu pun menemukan obat milik si Tara. Pas di googling, tuh obat ternyata sejenis obat kejiwaan. Sindu juga langsung mencari dokter yang memberikan resep obat itu, dan ketemulah dokter Mohan. Tapi seketika, laptopnya Sindu pun langsung diretas. Game Master menelpon dan ngabarin kalau Tara itu udah dia culik. Mohan meminta si Sindu untuk memilih, ikut game selanjutnya atau Tara akan tinggal nama. Mohan juga mengirim live video Tara yang lagi diketikkan. Sindu, jangan tolong aku. Kental. Sindu, jangan ikut game itu. Kental. Kaburlah Sindu. Kental. Karena nggak tega ngeliat si Tara yang neneknya gendal-gendal disakiti, Sindu pun berniat mengikuti permainannya si Mohan. Tapi dengan satu syarat, Tara itu harus dibebaskan dulu. Mengetahui Sindu udah setuju, Tara pun langsung anteng. Waduh, ternyata mbak-mbak Pulen ini adalah sindikatnya si Mohan. Sejak awal, dia itu emang ditugaskan mendekati si Sindu. Kasihan Sindu ya. Mohan pun bilang, tinggal sedikit lagi nih ya, sampai kita bisa membunuh Sindu dengan sangat menyakitkan. Tak berselang lama, diperlihatkan si Sindu yang harap-harap cemas menunggu si Tara pulang. Nah, gak lama kemudian, Tara pun pulang. Untuk lebih meyakinkan, Tara yang cuma pakai singlet ini menggubet-gubetkan tangannya pakai kawat. Bentar nih, om kurang jelas nih. Ulangin sekali lagi, kayaknya boleh deh. Setelah om puas, kalian puas, dan semuanya juga puas, Tara pun langsung bersandiwara.
Untuk menenangkan si Sindu, dia pun mengambil bir lah. Kurang jelas ini mah, ngambil birnya. Diulangin lagi boleh lah. Dikala itu Tara pun menyadari kalau obatnya udah ketahuan. Nah pas mau ngechat si Mohan, Sindu pun kelihatan ngelirik. Nggak mau rencananya gagal, Tara pun berbohong. Dia pun berkata, aku mau bilang sesuatu ke kamu. Aku itu aslinya punya penyakit mental. Makanya aku mengkonsumsi obat penenang. Tapi Sindu nggak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Dan berpelukan, tanpa tahu kalau dia itu lagi dipantau sama Mohan 24 jam. Keesokan harinya, diperlihatkan si Mohan yang lagi ada pasien. Di tengah sesi curhat itu, si Sindu pun datang ke sana. Om kirain Sindu itu udah tahu identitasnya Game Master ya. Rupanya Sindu itu datang ingin bertanya soal obatnya si Tara. Dikala itu Mohan ngimbul. Dia pun berkata Tara adalah pasiennya. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu apapun soal si Tara karena kode etik dokter. Namun gara-gara itu si Sindu pun malah jadi semakin curiga. Tak lama setelah si Sindu cabut, Mohan ngasih tahu kalau barusan Sindu dari sana ke Tara. Mohan pun menyuruh si Tara mempercepat rencana mereka. Tapi kali ini Tara udah berubah. Dia udah mulai merasain jatuh cinta beneran sama si Sindu. Dia itu udah gak mau kerja sama psikoprat macam si Mohan lagi. Tara juga bilang akan bilang yang sebenarnya ke Sindu. Sialnya lagi, pas si Sindu lagi bingung, gak sengaja dia ngeliat si Gosami lagi minum es boba. Lah piye toh katanya udah mati ditembak sama si Tara. Ngeliat ini mas-mas demit, Sindu pun langsung mengejar si Gosami. Tapi sialnya matanya Sindu itu jelalatan sehingga dia pun malah nyenggol spion dan kehilangan si Gosami. Rupanya itu juga rencananya si Mohan. Dia sengaja ngeluarin si Gosami di depan Sindu biar Sindu itu semakin bingung. Di sisi lain, Sindu pun mulai yakin kalau Tara itu adalah pengkhianat yang ingin menjebak dirinya. Jadi selama ini cinta-cintaan tulus mereka itu cuma palsu. Dasar semua cewek sama aja. Nyakitin. Nah di rumah, lamunan Sindu pun buyar karena kedatangannya si Tara. Aslinya si Tara pengen langsung ngasih tahu semuanya. Tapi Sindu minta Tara ngambilin box yang ada di meja. Ternyata box itu berisi patung Oscar. Sindu tuh ngasih tuh patung karena Tara itu pinter banget aktingnya. Sindu juga mulai menyadari kenapa si Tara itu bisa tahu kalau dia tuh main game kematian. Padahal dia tuh nggak pernah bilang sama sekali sebelumnya. Lokasi rumah kontainer juga bocor, padahal nggak ada orang yang tahu. Dan yang paling mencurigakan, Tara bilang dia udah membunuh si Gosami. Lah dianya aja masih sehat bukan minum es boba kok. Berkali-kali Tara ingin menjelaskan, tapi Sindu nggak mau dengerin. Di saat si Tara mau dicekek, Tara pun langsung meeting si Sindu. Tapi walaupun enak dipeluk-peluk dari belakang, Sindu tuh udah males. Dia pula langsung mencekik si Tara dan nyelup-nyelupin si Tara udah kayak teh celup. Sindu pun nanya, siapakah dibalik dari game gak ngotak ini? Tara bilang kalau semua ini didesain oleh ibunya si Sindu. Dialah yang merencanakan semua ini. Lah, plot twist sekali. Ngelihat si Tara udah membeberkan fakta yang sebenarnya, Mohan pun bilang kalau rencananya berjalan mulus. Nah, di dalam rumah sambil diiket-iket, Sindu pun mulai bertanyain itu. Ya udah deh, Tara pun cerita. Dia itu aslinya murid dari Dr. Madan Mohan, psikiater terhebat di India. Sejak awal dia ditugaskan untuk mendekati si Sindu dan membuat Sindu jatuh cinta kepadanya. Namun berjalannya waktu, Tara beneran jatuh cinta ke Mohan. Walaupun dia berbohong, tapi cintanya itu tulus beneran. Elah kumbal. Pas lagi bimbang, Mohan malah menelpon si Tara. Bangkainya pas diangkat, Mohan malah bilang, Dok, kamu sama Sindu nggak, Dok? Pokoknya kamu harus buat dia jatuh cinta seperti rencana kita loh ya, Dok. Oh alah dokter wedus. Ya udah deh, Sindu yang udah mau percaya akhirnya jadi nggak percaya lagi. Ketika si Tara mau tidur, Mohan pun menelpon si Sindu. Dia bilang kalau emang pencetus game ini adalah Ancarna, ibu dari Sindu sendiri. Kenapa dia melakukan ini semua? Karena Ancarna itu tidak ingin punya anak pembunuh begajulan kayak si Sindu. Setelah menikahi konglomerat dan tinggal di Amerika, Ancarna itu tidak ingin statusnya jadi buruk gara-gara punya anak si Sindu. Mohan juga bilang kalau Sindu mau ketemu sama emaknya, dia akan ngirim Sherlock. Nggak pakai lama, Sindu pun langsung bergegas ke tempat lokasi emaknya. Dia berniat membunuh emaknya dengan tangannya sendiri. Nah, di sisi lain diperlihatkan Ancarna yang mendatangi bangunan di mana Sindu membunuh si Vikram. Di sanalah dia juga berbicara dengan si Mohan. Mohan bilang ke Ancarna kalau misi mereka itu sukses. Sindu sudah siap menemui ibunya. Mendengar itu, Ancarna pun sangat gembira karena sudah lebih dari 20 tahun dia tidak bertemu dengan putranya. Kok kayaknya Ancarna nggak ada niatan jahat nih ya? Ini aslinya gimana sih? Siapa yang benar, siapa yang salah ya? Awah. Tak lama berselang, Sindu pun sampai di depan dan dia pun langsung masuk dan menodongkan pistolnya ke ibunya sendiri. Ancarna akhirnya paham kalau putranya itu belum bisa memaafkan dirinya. Daripada putranya jadi pembunuh lagi, Ancarna langsung merebut pistolnya si Sindu dan menembak kepalanya sendiri. Nah, sebelum lanjut nih ya, kita flashback beberapa jam sebelumnya yuk. Di saat Sindu mau berangkat membunuh emaknya sendiri, Tara itu malah membaret tangannya sendiri. Sebagai bukti dia itu serius dan rela mati demi si Sindu. Tara minta waktu agar Sindu mendengar fakta yang sebenarnya. Jadi beberapa bulan yang lalu, Ancarna itu datang ke Mohan untuk berobat. Dia depresi karena kehilangan sosok si Sindu.
Di kala itu Tara menjadi asistennya si Mohan. Ancarna cerita, dulu itu dia tuh dilamar oleh orang kaya India yang tinggal di Amerika. Aslinya sih Ancarna itu nggak mau, tapi Surya meminta Ancarna menerima lamarannya itu. Karena Sindu itu masih butuh sosok ayah. Setelah dipikir matang-matang, Ancarna pun setuju. Tapi kakeknya ini punya pemikiran lain. Dia ingin melihat mantunya itu bahagia. Dia pun berpura-pura kalau Sindu itu nggak mau punya bapak lagi. Surya bilang kalau dia itu akan bilang ke Sindu pelan-pelan, sekarang Ancarna itu pergi aja ke Amerika dulu. Tapi kenyataannya Surya itu nggak pernah bilang fakta dari kepergian ibunya. Pernah nih ya, pas Sindu udah remaja, Ancarna itu pulang ke India. Ngelihat ibunya, Sindu pun marah besar dan mengancam akan bundir kalau melihat ibunya lagi. Karena hal itulah Ancarna pun tidak berani menemui si Sindu lagi. Sampai suatu hari, Ancarna mendapatkan kabar kalau ayah mertuanya itu membunuh seorang remaja dengan martil. Setelah itu, Sindu juga hilang seperti ditelan bumi. Lambat laun dengan kekayaannya, Ancarna bisa mengetahui kalau yang membunuh itu remaja bukan Surya, melainkan si Sindu. Surya cuma jadi kambing hitam agar Sindu bisa bebas. Mendengar cerita itu, ekspresi si Mohan pun langsung berubah. Sampai beberapa bulan yang lalu, rasa kangen Ancarna udah diubun-ubun. Dia pun nekat pulang ke India untuk menemui si Sindu. Tapi dia malah melihat si Sindu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau dia menemui Sindu dalam kondisi ini, pasti dia akan merasa sangat terhina. Karena hal itulah, Ancarna pun meminta bantuan si Mohan agar membuat si Sindu menjadi mental baja. Buat Sindu jadi pejuang agar pas ketemu sama ibunya, Sindu bisa menumpahkan semua rasa amarahnya sampai habis. Ancarna juga bilang biaya tidak jadi masalah, yang penting Mohan bisa merubah si Sindu. Mendengar itu, Mohan bilang dia punya metode baru dan metode ini sangat cocok untuk diuji coba ke Sindu. Dan terlahirlah game psikologi kematian yang kita lihat sepanjang film ini. Sedikit demi sedikit Sindu kembali ke Sindu setelan pabrik. Aslinya sih game ini tuh harusnya berhenti pas Sindu tuh nggak tega membunuh ibunya si Gosami. Tapi Mohan malah punya rencana lain. Tara juga nggak tahu kenapa Mohan sangat dendam dan ingin membunuh si Sindu. Aslinya sih ibunya Sindu tuh nggak bersalah. Ya iya sih dia ninggalin si Sindu, tapi itu juga karena hasutan kakeknya, ya kan? Maaf ya Nduk, pasti tanganmu atit, sini tak kecup keningmu dulu. Nah, kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan Ancarna itu berhasil selamat karena pas mau nembak tuh pistol ditamplek sama si Sindu. Sindu yang udah tahu fakta yang sebenarnya meminta maaf ke Ancarna. Tapi pas lagi adegan haru biru itu, si Mohan malah muncul. Sambil ketawa, Mohan bilang kalau dia tuh jadi psikoprat. Semua itu disebabkan oleh si Sindu. Jadi, Vikram yang dibunuh sama si Sindu itu adalah putra satu-satunya si Mohan. Semenjak saat itu, Mohan menjadi pendendam. Dia juga lah yang membunuh Surya di penjara. Dia pikir dendamnya telah terbalaskan, tapi pas Ancarna menceritakan fakta yang sebenarnya, Mohan kembali dendam dan ingin membunuh Sindu dengan cara yang paling kejam. Seharusnya Sindu itu membunuh ibunya sendiri. Setelah itu, Mohan akan menceritakan yang sebenarnya. Mohan pengen membunuh Sindu dengan rasa penyesalan yang sangat tinggi. Tapi rencana itu malah gagal. Ya udah deh, Mohan pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ancarna. Jelas aja Sindu itu yang menyelamatkan ibunya lah. Di saat itu Sindu pun ngamuk sengamuk-ngamuknya. Wah, ini nih mak-mak bakal ikutan mabar. Lah, malah cuma duduk-duduk doang nih mak-mak. Santai sekali, Bu. Singkat cerita, semua anak buahnya si Mohan pun pada keok. Sekarang saatnya one by one Sindu dan Mohan. Mohan pun menantang si Sindu main tembak-tembakan pakai pistol yang belum dirakit. Ya udah deh, Sindu pun nerima tantangannya si Mohan. Singkat katanya, Sindu pun berhasil menang. Tapi di sana Sindu gak berniat membunuh si Mohan. Dia malah berterima kasih gara-gara si Mohan dia bisa mendapatkan ibunya kembali. Bangkainya, Mohan langsung menodongkan pistolnya ke Sindu. Aneh bin ajaibnya, ada burung dara yang nongkrong di tabung gas, yang membuat lampu gantung di sana jatuh menimpa si Mohan sampai mutiar. Dari semua film India yang gak masuk akal, ini yang paling jauh gak masuk akalnya deh. Dalah, ngono yaweh lah. Sialnya, Rohan masih hidup. Aduh, itu kepalanya pasti puyang dikeplak sama si Tara. Dan filmnya pun berakhir ditutup sama pelukan Tara yang pulen sama si Sindu. Bentar ada yang nyempil dikit deh. Di akhir film diperlihatkan ada mbak-mbak yang terlihat nyesek mewek di mobil. Dia berencana bundir ngisep asap vapor. Tapi seketika ada telepon yang masuk. Operator bilang, "Selamat Mbak Yayu, kamu menjadi peserta game psikologi real time. Tekan 1 kalau kamu mau main, hadiahnya 100.000 rupiah." Rupanya Sindu dan si Tara itu menjadi game master untuk menyelamatkan orang-orang yang bernasib sama dengan dia. Tamat.
Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau traktir Om kopi, bisa dengan super thanks ya. Nanti Om pajang di video-video Om selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Bereoks pamit dulu dan bir milatin.